Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam, apa ada yang bisa saya bantu, Di? Iya begini Mbak, saya selalu merasa tidak enak setiap saya ingin menghadapi ujian. Kalau begitu, saya ingin tahu apa yang membuat Ade merasakan hal yang tidak tenang. Begini Mbak, saya mengalami kesulitan ketika mengerjakan soal-soal ujian karena banyak materi yang kurang paham. Di samping itu, saya juga merasa tertekan Mbak, karena ketika melihat nilai ujian yang sudah keluar. Jadi, Ade cemas karena belum bisa mendalami tentang materi ujian sehingga berdampak buruk pada kekhawatiran nilai. Apakah begitu? Iya Mbak, benar. Baik, saya mengerti apa yang Adik rasakan. Apakah hanya materi ujian saja yang kurang paham atau ada materi-materi yang lainnya masih Anda belum pahami? Ada Mbak. Bagaimana dengan kegiatan Adik selama ini baik di sekolah maupun di luar sekolah? Kegiatan saya ketika di sekolah itu saya merasa paling bodoh Mbak, karena di antara teman-teman saat ada soal dari guru, teman-teman saya itu selalu aktif menjawab, sedangkan saya tidak mengerti apa-apa, sehingga saya jadi malas untuk mendengarkan lagi penjelasan dari guru ketika di rumah. Boleh dijelaskan secara lebih detailnya lagi, Dek? Ketika di rumah itu saya berusaha belajar memahamkan materi Mbak, tetapi tetap saja saya merasa tidak paham dan akhirnya gadgetlah yang mengisi waktu senggang saya. Lalu bagaimana dengan orang tua? Apakah mereka mengetahui tentang hal ini atau mereka juga ada kaitannya terhadap permasalahan yang sedang Adik alami terkait dengan susah mendalami ujian? Orang tua saya tidak tahu Mbak mengenai hal ini. Sebenarnya saat kelas 8 kemarin, saya sering tidak masuk sekolah pada hari tertentu dan alasannya yang saya berikan kepada orang tua saya adalah sakit. Sebenarnya saya takut menghadapi salah satu mata pelajaran pada hari itu. Di samping karena gurunya galak, saya juga tidak paham tentang pelajarannya. Apakah di kemungkinan bisa memikirkan cara-cara terbaik untuk meningkatkan strategi dalam belajarnya? Sebenarnya saya ingin belajar kelompok bersama teman-teman, seperti mengerjakan soal, kemudian membahas bersama. Namun saya minder Mbak. Ya, kalau tidak, saya juga ingin agar orang tua saya mengizinkan saya untuk privat. Namun sejauh ini saya belum berani untuk membilangkannya. Dari apa yang Adik katakan, saya melihat bahwa dalam diri Adik itu sebenarnya ada kemauan yang tinggi untuk belajar, namun di ambisi yang berikutnya itu Adik selalu terjerat di dalam rasa pesimis. Apakah begitu? Ya, benar Mbak. Setelah lulus saya ini, saya ingin masuk pilihan saya. Jadi saya berharap bisa lulus dengan nilai yang tidak mengecewakan. Baik, saya menghargai keinginanmu untuk berusaha. Menurut saya, cara alternatif yang kamu harus lakukan yaitu cukup realistis. Kamu harus tidak boleh keberatan atau kamu harus bisa membimbing diri kamu untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bagaimana? Mbak kan kuliahnya sering pulang malam. Apakah tidak mengganggu? Saya juga malu di hadapan Mbak jika nantinya tidak tahu apa-apa. Alangkah baiknya adik sepertinya harus relax saja. Untuk masalah waktu saya nanti, saya akan bisa meluangkannya kepada adik. Adik jangan berpikir negatif dulu mengenai kemampuan yang akan dimiliki. Perbanyak istighfar agar hati dan pikiran bisa menjadi lebih tenang. Baiklah Mbak, lalu bagaimana ketika di sekolah agar setidaknya saya mampu sedikit demi sedikit untuk menyerap materi apa yang diberikan oleh guru? Jangan sungkan untuk bertanya kepada guru. Jika belum paham, tentunya kamu harus selalu mengerti dan selalu untuk mempunyai sikap untuk mengulanginya lagi. Mengulangi penjelasan dari guru, karena dengan begitu, apa yang disampaikannya bisa bermanfaat untuk semuanya. Atau adik bisa juga meminta penjelasan ulang kembali agar menjadi lebih paham lagi. Namun, ini kembali lagi pada adik karena adik sendiri yang lebih mengerti. Iya Mbak. Untuk lebih memudahkannya lagi, bagaimana jika adik membeli buku-buku di Gramedia
tentang soal-soal ujian, sebab di dalamnya sudah tertulis ulasan-ulasan penting mengenai hasil-hasilnya. Dan tak hanya itu, dalam buku itu juga biasanya juga terdapat ringkasan materi-materi apa yang Adik pelajari. Baiklah Mbak, kalau begitu. Namun, di samping itu saya masih ragu. Apakah dengan waktu yang tak singkat ini saya bisa memaksimalkan usaha saya atau tidak? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberi kemudahan bagi hambanya yang mau berikhtiar dan berusaha terlebih dahulu. Semuanya ada pada diri kita. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kemudahan untuk kita selalu mempermudah segala urusan. Jadi jangan pesimis dulu deh, buktikan kalau kamu itu pasti selalu bisa. Baik Mbak, saya mengerti. Dari pembicaraan kita ini, saya pikir ada beberapa hal yang dapat kita peroleh sebagai kesimpulan sementara. Dapatkah Adik mengungkapkannya? Iya Mbak, ada beberapa alternatif yang tadi saya tangkap, yaitu dengan meminta penjelasan kembali kepada guru, belajar dengan Mbak, ataupun belajar dari buku-buku prediksi soal ujian. Dan saya juga harus menyingkirkan rasa pesimis sejauh mungkin. Selain itu, saya juga akan berusaha untuk memberikan rumus-rumus singkat seperti yang diajari oleh guru-guru Adik, agar Adik lebih mudah dalam membahasnya. Iya Mbak, saya setuju. Bagaimana perasaan Adik setelah kita berbincang-bincang ini? Setelah berbincang-bincang dengan Mbak, perasaan saya menjadi lega. Saya senang bisa menemukan titik terang dari kecemasan yang saya hadapi. Terima kasih ya Mbak. Iya, sama-sama. Kalau begitu, adakah hal lain yang ingin Adik ungkapkan lagi? Saya rasa sudah tidak ada lagi Mbak. Jika sudah tidak ada lagi, bagaimana jika kita sudahi perbincangan kita? Di lain waktu, jika masih ada yang mengganjal, Adik bisa datang untuk menghubungi saya ataupun berkonsultasi dengan saya. Baiklah Mbak, kalau begitu saya pamit ya Mbak. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam, hati-hati di jalan ya, Di.